Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 1 kali ini akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Namun, sebelum itu, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, jika tak sayang, maka tak akan dikenang. Oleh karena itu, yuk kita kenalan dulu. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, ada Dede Siti Nurseha. Yang kedua, Elis Rahayu. Yang ketiga, Juanda Saiful Malik. Yang keempat, Lucy Wulandari. Dan yang terakhir, Nina Marlina. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, yuk kita langsung saja ke materinya. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Namun sebelum ke sana kita harus tahu terlebih dahulu apa itu belajar dan apa itu pembelajaran. Nah, ditampilkan di slide ini bahwa belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang didasari oleh pengalaman. Belajar juga merupakan suatu proses perubahan tingkah laku ke arah yang positif lagi atau ke arah yang lebih baik lagi. Seperti contohnya, dari yang asalnya anak kurang rajin, kini menjadi lebih rajin. Nah, kemudian pembelajaran itu apa? Pembelajaran adalah suatu sistem yang dirancang untuk membantu proses belajar, untuk mendukung proses belajar. Prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Setelah kita tahu apa itu belajar dan apa itu pembelajaran, kita bahas prinsip yang pertama, yaitu prinsip kesiapan, yang dimana prinsip kesiapan itu kita harus mengetahui apakah kondisi individu ini sudah memungkinkan belum untuk belajar. Kemudian dari gurunya, misalkan apakah sudah menyiapkan alat-alatnya, media, pendekatan, strategi, dan lain sebagainya. Kemudian dari muridnya menyiapkan buku tulis, alat tulis, kesiapan mental, dan lain-lainnya. Nah, kita sebagai guru juga harus tahu kognitif siswa, afektif siswa, psikomotor siswa, dan lain-lain untuk membantu berlangsungnya proses belajar teman-teman, untuk supaya belajarnya menjadi lancar dan juga nyaman. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip motivasi. Nah, motivasi itu apa? Untuk menyemangati diri kita agar belajar lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Nah, dorongan juga bisa dari guru dengan cara memberikan reward, pujian-pujian, dan lain sebagainya. Kemudian dari orang tua, dari diri sendiri, dari teman, dari proses belajar, maupun dari suasana belajar teman-teman. Yang ketiga ada prinsip persepsi. Nah, di sini seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi tersebut. Nah, sebelumnya persepsi adalah suatu pemikiran atau penafsiran seseorang terhadap suatu objek atau rangsangan guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan mereka. Nah, di sini kita harus bisa memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, setiap pelajar melihat dunianya berbeda antara pelajar satu dengan pelajar yang lainnya. Yang kedua, persepsi dapat berlanjut dengan memberi para pelajar pandangan bagaimana hal itu dapat dilihat. Nah, yang ketiga, ada tingkat perkembangan dan pertumbuhan para pelajar akan mempengaruhi bagaimana ia bersikap. Yang keempat, ada prinsip tujuan. Nah, tujuan harus tergambar jelas dalam pemikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses pembelajaran terjadi. Nah, di sini tujuan merupakan sasaran khusus yang ingin dicapai oleh seseorang. Nah, dalam prinsip ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tujuan seharusnya mewadahi kemampuan yang akan dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, tujuan guru dan murid harus bisa sesuai gitu. Yang ketiga, dalam menerapkan tujuan harus bisa mempertimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat. Yang kelima, ada prinsip perbedaan individu. Nah, di sini proses belajar bercorak ragam bagi setiap orang.
dalam proses pembelajaran semestinya memperhatikan perbedaan individu di dalam suatu kelas, sehingga nantinya dapat memberikan kemudahan dalam pencapaian tujuan belajarnya. Nah, kemudian pembelajaran yang hanya memperhatikan satu sasaran kemungkinan besar akan terjadinya kegagalan. Oleh karena itu, guru di sini harus bisa memperhatikan latar belakangnya siswa, emosinya, dorongan dan kemampuan setiap siswanya. Nah, dalam memberikan materi dan tugas-tugas saat pembelajaran berlangsung. Yang keenam, ada prinsip transfer dan retensi. Nah, di sini belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpulkan dan menerapkan hasil belajarnya dalam situasi yang baru. Gitu. Jadi, apapun yang dipelajari dalam suatu situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang akan datang. Jadi, proses tersebut dikenal dengan proses transfer. Kemudian, kemampuan seseorang dalam memberikan kembali hasil belajarnya disebut dengan retensi. Nah, jadi prinsip transfer dan retensi ini sangat diperlukan dalam saat pembelajaran. Prinsip belajar kognitif. Kognitif berkenaan dengan ingatan atau pengetahuan seseorang, kemampuan intelektual, serta keterampilan-keterampilan. Prinsip belajar kognitif melibatkan pengenalan atau penemuan hal yang harus diperhatikan ketika belajar kognitif, yaitu pendidik harus bisa memusatkan perhatiannya kepada anak didiknya untuk hal yang ingin diketahuinya, sehingga hasil belajar kognitif dapat tercapai sesuai dengan perbedaan individu masing-masing. Poin ke-8 yaitu prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif menentukan bagaimana hubungan dirinya dengan pengalaman yang baru. Belajar afektif berkaitan dengan nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Ciri-ciri belajar afektif bisa dilihat dari peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Nah, untuk hal yang harus diperhatikan ketika belajar afektif, diantaranya bagaimana peserta didik bisa menyesuaikan diri dan memberikan reaksi terhadap situasi, sehingga dapat berpengaruh pada proses belajar afektif. 9. Yaitu prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Proses belajar psikomotor meliputi gerakan fisik dan gerakan mental seseorang. Kemudian, untuk hal yang harus diperhatikan ketika belajar psikomotor, diantaranya melalui bermain dan aktivitas nonformal lainnya, pelajar akan mampu mengendalikan atau mengontrol gerakannya menjadi lebih baik. Maka dari itu, penting bagi seorang guru untuk bisa memahami tiap karakteristik anak atau peserta didiknya. Apalagi karakteristik peserta didik SD salah satunya senang bergerak. Jadi, seorang guru atau pendidik harus bisa mengajak anak didiknya itu melakukan gerakan-gerakan yang menarik perhatian anak didiknya pada pembelajarannya agar bisa tidak membosankan dan anak itu bisa menikmati pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. 10. Prinsip evaluasi. Evaluasi merupakan proses menentukan kondisi di mana suatu tujuan dapat tercapai. Biasanya seorang pendidik atau guru melakukan evaluasi atau penilaian ketika pembelajaran sudah selesai tersampaikan menggunakan tes tulis atau menggunakan lisan, tanya jawab, penugasan. Kemudian jenis cakupan dan validitas evaluasi mempengaruhi belajar saat ini dan selanjutnya. Biasanya seorang guru menggunakan evaluasi itu agar bisa mengetahui sejauh mana pembelajarannya dapat dipahami atau tersampaikan kepada siswanya dan sebagai bahan pertimbangan untuk metode atau pelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya. Implikasi prinsip-prinsip belajar. Implikasi guru. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Jadi, guru sebelum mengajarkan atau memberikan materi, guru harus terlebih dahulu menyiapkan
bahan ajaran ataupun materi yang menarik perhatian bagi para siswa. Dari materi tersebut harus ada satu hal yang mengandung suatu masalah yang bisa menarik perhatian siswa tersebut, supaya merangsang dan mau menyelidiki atau memecahkan suatu masalah tersebut dan menjadi keaktifan bagi para siswa di kelasnya. Yang kedua, keaktifan. Nah, guru juga harus memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk belajar. Dan kita juga harus menyiapkan suatu pertanyaan kepada siswa supaya siswa tersebut mau menanggapi ataupun mau menjawabnya dan menyelidiki suatu pertanyaan tersebut. Yang ketiga, keterlibatan langsung. Yang keempat, pengulangan. Pengulangan, tidak semua bahan materi butuh pengulangan. Pengulangan terutama dibutuhkan oleh bahan pembelajaran yang harus dihafalkan tanpa ada kesalahan sedikit pun. Yang kelima, perbedaan individual. Guru juga harus memahami karakter siswa masing-masing. Nah, guru juga harus membedakan ataupun mengetahui karakternya siswa. Tantangan sebagai satu prinsip pembelajaran yang dapat mengantar peserta didik mencapai tujuannya. Implikasi bagi peserta didik: 1. Perhatian dan motivasi. Adanya tuntutan untuk selalu memberikan perhatian ini menyebabkan siswa harus membangkitkan perhatiannya kepada segala pesan yang ingin dipelajarinya. 2. Keterlibatan langsung atau pengalaman. Implikasi prinsip ini dituntut para siswa agar tidak segan-segan mengerjakan segala tugas belajar yang diberikan kepada mereka dengan keterlibatan langsung. Ini secara logis akan menyebabkan mereka memperoleh pengalaman atau pengetahuan yang baru. 3. Pengulangan. Bentuk-bentuk perilaku pembahasan pembelajaran yang merupakan implikasi prinsip pengulangan, yang diantaranya menghafal unsur-unsur setiap valensi, mengerjakan soal-soal lingkungan, menghafal nama-nama Latin, dan menghafal tahun-tahun terjadinya peristiwa sejarah. 4. Tantangan. Implikasi prinsip tantangan bagi siswa adalah tuntunan yang dimilikinya, kesadaran yang dimilikinya pada diri siswa akan adanya kebutuhan untuk memperoleh dan memproses lalu mengolah pesan yang disampaikan oleh gurunya. Balikan dan penguatan. Penguatan bentuk-bentuk siswa yang memungkinkan diantaranya adalah dengan segera mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban, menerima kenyataan terhadap skor atau nilai yang dicapai, atau menerima teguran dari guru, orang tua dengan hasil belajarnya yang jelek. 6. Ada perbedaan individu. Implikasi adanya prinsip perbedaan individu diantaranya adalah menentukan tempat duduk di kelas, menyusun jadwal pelajaran, atau memilih. Bahwa implikasi adanya prinsip perbedaan individu bagi siswa dapat berupa perilaku fisik maupun psikis. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.